Dia memelihara kita, Kesha. Nah, hari ini kita mau mengucap syukur sama Tuhan dan kita mau beribadah sama-sama. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, Kesha. Kesha mau tak pimpin doa buat kita semua? Kilasan. Adik-adik di rumah, yuk kita bangkit bersama, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita sudah di tahun 2021. Tuhan berkati acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Kita bersyukur untuk tahun yang baru yang Tuhan berikan. Yuk kita nyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Semuanya di rumah bangkit berdiri ya. Bye.
untuk kesehatan dan keluarga. Wah, iya Kesya, Lo Seruli juga bersyukur untuk kesehatan Lo Seruli, keluarga Lo Seruli. Dan Kesya tahu nggak, kalau kasih Tuhan Yesus itu sangat besar dalam hidup kita. Nah, kita di bulan Januari ini ada tekson judulnya Tak Terbatas. Yuk adik-adik di rumah kita sama-sama belajar untuk menyanyikan lagu ini. Yuk teman-teman, kita belajar bersama pujian ini. Wah, pujian ini tak membuat aku ingat kasih Tuhan yang besar dan luas lausa. Benar Kesya. Nah adik-adik di rumah juga pasti merasakannya ya kalau Tuhan itu baik. Kalau biasanya nih Kesya ya, kalau tahun baru kita diminta buat resolusi apa yang mau kita capai di tahun ini. Kesya ingin apa tahun ini? Tambah rajin belajar. Wow, pintar. Mas Luli juga punya resolusi Kesya. Mas Luli mau lulus tahun ini dan ingin rajin melayani Tuhan lagi, ditambahkan imannya lagi. Kesia tahun ini juga mempertumbuh iman lausa. Ya, keinginan yang bagus, pintar. Ada loh caranya adik-adik. Kalau misalnya mau bertambah imannya, yang pertama harus rajin baca Alkitab dan yang kedua harus rajin berdoa. Ya, mau. Ya, sama-sama kita nyanyi lagu baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Makin berdiri ya semuanya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kau mau tumbuh, kau mau tumbuh.
Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi bersama Lauseria di kelas Indria dan Pratama. Smile heboh. Nah adik-adik, senang sekali hari ini kita ketemu lagi di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Langsung mengucapkan Happy New Year buat kita semua. Jadi, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu ya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tahun baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk tahun 2020 yang Engkau telah pimpin kami, Engkau telah sertai kami, Engkau telah pelihara kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami mau menyambut tahun 2021 dengan semangat, dengan sukacita yang baru. Dan karena kami yakin Tuhan, Engkau selalu memelihara dan menyertai kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau tanya sama kalian. Kalian ingat nggak dongeng-dongeng apa ya yang biasanya kalian pernah diceritain papa mama mungkin waktu sebelum tidur misalnya? Apa aja ya? Ada putri salju, ada putri tidur, ada apa lagi ya? Banyak pokoknya ya. Nah, gimana dengan cerita dongeng yang satu ini? Kalian tahu nggak? Mau tahu ceritanya? Lihat sama-sama ya. Yuk. Pada suatu hari, ada seorang bapak tukang kayu bernama Pak Geweto. Dia sedih karena dia tidak memiliki keluarga, tidak memiliki anak. Dia kesepian dan dia akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah boneka yang terbuat dari kayu. Wah, sudah jadi bonekanya. Pak Geweto memberikan nama dia Pinocchio. Suatu malam ketika Pak Geweto tidur, datanglah seorang peri biru yang mengubah Pinocchio menjadi boneka yang bisa bicara. Wah, Pinocchio seakan-akan jadi hidup. Peri biru menasihatkan Pinocchio supaya Pinocchio jadi anak yang baik. Suatu saat kalau dia baik, akan menjadi manusia yang betulan. Tapi peri biru memberikan teman, yaitu Jimmy Jangkrik kepada Pinocchio. Karena peri biru tahu Pinocchio ini hanyalah boneka dari kayu sehingga tidak bisa memikir mana yang benar, mana yang salah. Lalu gimana ya? Wah, Pak Geweto ternyata senang sekali melihat Pinocchio bisa berbicara. Pak Geweto menyuruh Pinocchio untuk pergi ke sekolah supaya Pinocchio jadi anak yang pintar. Kira-kira Pinocchio gimana ya? Di tengah jalan, Pinocchio bertemu dengan dua orang teman yang baru yang mengajaknya untuk menonton pertunjukan yang menyenangkan. Si Jimmy Jangkrik mengingatkan Pinocchio, "Jangan Pinocchio, kamu harus ke sekolah." Tapi ternyata Pinocchio nggak mau dengar Jimmy Jangkrik. Dia dengar teman-temannya. Akhirnya Pinocchio tertangkap oleh pemilik sirkus itu. Dia ingin memakai Pinocchio dalam pertunjukannya. Dia berpikir bahwa, wah, aku bisa dapat uang banyak nih. Kalau dalam sirkusku ada boneka yang bisa berbicara. Kasihan ya Pinocchio. Wah, ternyata Pinocchio gagal. Harusnya dia ke sekolah, tapi dia ke tempat yang lain. Ya, aku tahu sih, Pinocchio itu memang hanyalah boneka yang terbuat dari kayu. Dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu, aku memberikan dia seorang teman, yaitu Jimmy Jangkrik. Aku harap Jimmy Jangkrik bisa menjadi teman yang membantu Pinocchio untuk mengingatkan Pinocchio apa yang harus Pinocchio lakukan, apa yang tidak boleh Pinocchio lakukan. Tapi ternyata sepertinya gagal. Yuk, sekarang kita tanya Pinocchio ya. Kita lihat apa yang akan Pinocchio katakan padaku. Oke? Aduh, aku harus bagaimana ini? Aku sekarang tertangkap. Aku sih tadi tidak mau menuruti Jimmy Jangkrik. Dia sudah
menasihati aku supaya sekolah. Itu memang yang harus kulakukan sebenarnya. Sekarang aku jadi tertangkap begini. Peri biru, tolong aku. Pinocchio, apa yang terjadi? Kenapa kamu terus terpenjara di sana, Pinocchio? Peri biru, tadi aku ini ke sekolah, tiba-tiba aku ditangkap, diculik. Jadi aku di sini. Apakah itu benar, Pinocchio? Pinocchio, kamu tidak patuh kepada orang tuamu, Pak Geweto. Kamu juga tidak mendengarkan apa nasihat Jimmy Jangkrik. Dan yang terlebih lagi, Pinocchio, kamu berbohong. Hah? Kenapa ini? Hidungku jadi panjang. Pinocchio, tahukah kamu, ketika kamu berbohong, hidungmu akan makin panjang. Padahal aku ingin sekali, Pinocchio, membantumu supaya kamu bisa menjadi manusia yang sebenarnya. Jika kamu mau jadi anak yang baik, ayo Pinocchio, kamu harus berusaha dong. Ikuti apa yang dikatakan oleh Jimmy Jangkrik, karena aku sudah memberikan dia sebagai penolongmu untuk mengingatkan kamu selalu melakukan hal yang baik dan menghindari yang jahat. Maafkan aku, Peri biru. Aku janji mau menuruti orang tuaku dan juga mau mendengarkan Jimmy Jangkrik untuk melakukan hal yang benar dan menolak hal-hal yang tidak benar. Dan aku nggak mau berbohong lagi. Jelek sekali hidungku. Oke, Pinocchio, aku akan memberikan kesempatan padamu sekali lagi. Tapi ingat, jangan sia-siakan ya. Dan selalu ingat akan apa yang dikatakan oleh Jimmy si Jangkrik yang akan mengingatkan kamu. Oke? Oke, terima kasih Peri biru. Nah, adik-adik, kita tadi sudah lihat videonya ya tentang Pinocchio. Adik-adik, kita tahu kalau Pinocchio ini adalah boneka yang terbuat dari kayu. Boneka bisa berpikir nggak adik-adik? Nggak bisa ya adik-adik ya. Oleh karena itu, si Peri biru memberikan teman untuk Pinocchio. Supaya apa? Bisa mengingatkan Pinocchio untuk melakukan hal yang baik dan nggak melakukan hal yang salah. Kira-kira berhasil nggak? Ternyata nggak berhasil ya. Ternyata tugasnya Jimmy Jangkrik ini yang mengingatkan Pinocchio ketika dia berbuat salah belum juga berhasil. Kenapa? Karena Pinocchio tidak mau mendengarkan si Jimmy Jangkrik ini. Ya, jadi seakan-akan percuma ya ada keberadaan Jimmy Jangkrik ini ya. Nah, kalau tadi si Peri biru memberikan Jimmy Jangkrik kepada Pinocchio untuk menolong Pinocchio supaya ingat mana yang harus dia lakukan, mana yang harus dia tidak boleh lakukan. Kita pun juga bersyukur loh adik-adik. Ternyata Tuhan memberikan kita seorang penolong. Siapa ya dia adik-adik? Wah, itulah Roh Kudus. Siapa adik-adik? Roh Kudus. Wah, ternyata Tuhan itu memberikan kita penolong loh, yaitu Roh Kudus. Yuk, kita sama-sama mau baca ayatnya ya. Kita siapkan Alkitabnya. Boleh di-pause dulu videonya. Yuk, siapkan Alkitabnya. Nah, tunggu ya. Kalian ambil Alkitabnya, kita mau buka Alkitab kita sama-sama. Bisa enggak kalian buka Alkitab? Wah, kalau kalian rajin baca firman Tuhan, pasti bisa ya. Yang belum bisa gimana? Belajar pelan-pelan ya, supaya kita juga bisa mulai belajar membuka Alkitab sendiri ya. Sudah ya adik-adik ya? Yuk, kita buka di Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Yohanes, kata-kata depannya adalah, huruf depannya adalah YOH. Jadi Yoh ya. Cari di bagian Alkitab yang tulisannya Yoh ya. Kita buka Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Semua ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu
akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, adik-adik, kita tahu ya adik-adik ya bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kita. Untuk apa? Untuk mengajar pada kita, untuk mengingatkan kita, supaya kita tahu mana yang harus kita lakukan. Kira-kira gampang gak adik-adik ya? Nggak gampang ya adik-adik ya. Karena apa? Karena kita nggak bisa dengar secara langsung Roh Kudus itu ngomong. Nah, tadi Jimmy Jangkrik yang bisa memberikan peringatan kepada Pinocchio secara langsung aja, Pinocchio kadang-kadang nggak gampang ya untuk melakukannya. Terlebih lagi kita adik-adik, kita yang nggak bisa mendengarkan secara langsung lewat telinga kita suara Roh Kudus. Gimana ya caranya kita ya Lause ya? Gimana adik-adik? Nah, cara yang pertama adik-adik, kalau kita mau tahu suara Roh Kudus gimana, kita harus apa? Rajin baca firman Tuhan adik-adik. Makanya tadi tuh ya adik-adik ya, langsung minta kalian coba buka Alkitab sendiri. Nah, kalau kita cinta firman Tuhan adik-adik, kita bisa apa? Tahu apa sih yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Apa sih yang Tuhan tidak suka kita lakukan dalam hidup kita. Gitu ya adik-adik ya. Nah, kalau kita rajin membaca firman Tuhan, kita jadi tahu apa mau Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita bisa peka adik-adik, kira-kira kalau kita lakuin ini boleh nggak ya? Kira-kira kalau aku ambil barang teman boleh nggak ya? Oh, ternyata nggak boleh. Di Alkitab ada, jangan mengingini milik sesamamu. Kalau kira-kira aku mau bohong boleh nggak ya sama papa mamaku? Oh, nggak boleh. Karena di Alkitab ada loh, kita dilarang Tuhan untuk berbohong, jangan berbohong. Nah, kalau aku hormat sama orang tuaku, aku mau mengampuni saudaraku yang jahat sama aku, boleh nggak ya? Wah, itu benar sekali, boleh. Karena di Alkitab mengatakan kita harus mengasihi sama kita, harus mau saling memaafkan. Nah, itu adik-adik, kalau kita mau rajin-rajin membaca Alkitab, kita jadi tahu apa yang kira-kira Tuhan suka, apa yang nggak Tuhan suka. Roh Kudus bisa menuntun kita untuk kita diingatkan. Ayo lakukan firman Tuhan. Ayo hindari yang Tuhan tidak suka. Nah, selain baca firman Tuhan, apalagi adik-adik ya, kita mau rajin berdoa. Ayo, siapa di sini yang rajin berdoa? Saya yakin kita semua ini anak-anak Tuhan yang rajin berdoa ya. Kita mau rajin berdoa, kita mau rajin berbicara sama Tuhan, kita mau sering-sering meluangkan waktu kita untuk berbicara pada Tuhan. Supaya apa adik-adik? Supaya kita hubungannya dekat dengan Tuhan ya adik-adik ya. Kita mau jadi anak-anak yang dekat dengan Bapa kita yang di surga. Nah adik-adik, kalau sudah gitu, kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus dan kita mau dengar apa mau Tuhan dalam hidup kita bisa adik-adik melakukan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita adik-adik mau menyambut tahun 2021 ini dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru, dan yang terlebih lagi adik-adik, kita mau belajar rajin membaca firman Tuhan, rajin merenungkan firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya Roh Kudus benar-benar memimpin hidup kita, dan kita tahu bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Kita pun mau mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kita mau mendengarkan Roh Kudus, dan kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu. Biarlah ketika Roh Kudus mengingatkan kita untuk melakukan apa yang baik, kita pun mau dengar-dengaran. Kadang kita juga bisa mendengarkan lewat orang tua kita mungkin, lewat saudara kita, lewat guru kita, lewat lause kita. Banyak cara Tuhan supaya kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, Lause harap di tahun 2021 ini kita semua jadi anak-anak Tuhan yang selalu dipimpin Roh Kudus, jadi anak-anak Tuhan yang makin baik lagi ya adik-adik ya. Nah, untuk kegiatan aktivitasnya, Lause mau kita menggambar di kertas dan menuliskan kira-kira tahun 2021 ini kita mau jadi lebih baik apa sih? Misalnya, Lause, aku tahun 2021 ini aku mau belajar lebih rajin baca firman Tuhan. Boleh kalian gambarin kalian lagi baca firman, atau kalian gambar Alkitab, boleh. Lalu tuliskan, misalnya Ria mau membaca firman Tuhan lebih rajin lagi di tahun 2021. Atau misalnya
Lause, aku mau lebih rajin belajar. Boleh. Lause, aku mau jadi anak yang lebih sabar. Boleh. Terserah kalian, kalian pikirkan apa yang ingin kalian rubah lebih baik di tahun 2021. Kalian gambar dan kalian tuliskan ya. Boleh dihias yang bagus. Karena apa adik-adik? Setelah dihias, kalian foto, kirim ke Lause kalian. Lalu Lause mau kalian tidak langsung buang ya kertas ini ya. Lause mau kalian simpan kertas ini, kalian tunjukkan ke papa mama kalian, ke saudara-saudara kalian. Supaya apa? Supaya satu keluarga ini boleh saling mengingatkan ya. Kalau misalnya kalian lupa, wah ternyata ada papa sama mama ingetin. Deo, jangan lupa loh Deo, kamu waktu itu kepingin berubah lebih baik lagi dalam hal ini. Nah itu tujuannya ya adik-adik ya. Lause harap kita tahun 2021 ini benar-benar selalu mau dalam pimpinan Roh Kudus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, tahun 2021 ini kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ajar kami Tuhan untuk rajin membaca firman Tuhan, untuk mencintai firman Tuhan. Ajar kami untuk mau juga rajin berdoa, berbicara pada Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh hidup dalam pimpinan Roh Kudus senantiasa. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami tahun 2021, tahun-tahun mendatang hanya dalam tangan Tuhan, karena kami yakin Tuhan Engkau selalu memelihara hidup kami. Engkau selalu menggandeng tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.